Record. Oke. Sekarang kita akan bahas tentang di quality assurance ya. Kita akan bahas tentang API testing gitu menggunakan Cypress sama gimana cara makainya. Sebelum masuk sini mungkin nge-refresh dulu sedikit ya. Kemarin materi-materinya. Yang kemarin itu kita bahas tentang sintak di JS gitu ya. Gimana cara menggunakan variabel, variabel sederhana gitu ya. Terus cara komen biarin dia nggak kepake gitu sih variabelnya gitu. Terus deklarasi variabel menggunakan var, let atau cons gitu ya. Terus belajar tentang operator gitu ya, plus, minus, kali, bagi kayak gitu-gitu. Terus penulisan camel case, upper case gitu ya, lower case, camel case kayak gitu-gitu. Eh, Terus example kita mutable ya pakai array array sederhana sama yang ini tuh JSON object gitu ya. Nah, nanti di API testing banyaknya kita menggunakan JSON object nih teman-teman kayak gini gitu. Jadi banyak kurung kurawal kayak gini terus itemsnya apa dan value-nya apa seperti itu. Terus mutable array ya, menggunakan array kemarin. Terus kita coba demoin sampling gimana cara running di Cypress untuk automation web gitu ya. Gimana cara runningnya kayak gitu-gitu. Terus gimana konfigurasi sampai dengan teman-teman dicoba untuk quiz gitu ya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke API testing gitu ya. Nah, API testing gitu. Kalau ngomongin API testing mungkin yang terbenak tuh kayak respon gitu ya, respon-respon REST API, SOAP UI gitu ya, atau collection menggunakan apa namanya tuh query si GraphQL gitu. Nah, sebenarnya benar selintasan itu sebenarnya yang akan dicek. Nah, biasanya kita sebagai QA gitu ya, kita memastikan bukan di antar mukanya saja ya teman-teman. Di antar muka tuh di aplikasi front end-nya aja gitu, misalnya di browser, di web gitu ya, atau di aplikasi desktop gitu ya, atau di mobile, Android, iOS, aplikasinya gitu. Itu sekilas antar mukanya. Tapi kita memastikan juga biasanya untuk gimana sih sebenarnya respon di dalamnya. Jadi ketika contoh masukin email sama password di halaman login, misalnya, terus tekan button login, sebenarnya dia tuh ngakses mana sih, apa yang dia lakukan gitu. Nah, dia nge-call suatu API biasanya sebutnya buat ngambil apa data ke database gitu. Seperti itu, teman-teman. Sebentar. Kayak gitu. Nah, ini sebentar. Gitu. Jadi ini sebenarnya interface untuk menuju ke apa di antar mukanya gitu ya, programming language-nya gitu. Jadi biasanya sebutnya tuh apa ya, application programming interface gitu. Jadi bentuknya tuh service, service, endpoint kayak gitu. Nah biasanya tuh kita tuh apa ya pakainya itu kayak REST sederhana ya, REST API. Nah REST API itu ada tipe-tipenya gitu ya, get gitu, post, put, page, delete, nah kayak gitu-gitu. Nah, kita ngehitin itu gitu buat dapetin responnya. Nah, respon itu yang akan dia tampilin ke antar muka gitu ya, teman-teman. Nah, what is API testing gitu ya? Apa itu API testing? Nah, API memungkinkan komunikasi dan aturan antar dua sistem perangkat lunak yang terpisah gitu ya. Jadi kayak anggapannya apa namanya tuh antar mukanya gitu ya, antar mukanya itu dia nge-call sesuatu gitu ya, ada perantaranya ini, perantaranya sebelum masuk ke database, nah si service API ini gitu teman-teman. Nah sebenarnya tujuan kita nguji ini gitu apa gitu sebenarnya. Nah sebenarnya itu kita mau ngecekin gitu ya dari sisi fungsionalitinya, misalnya kayak tadi masukin email sama password benar, tekan button login,
Itu kita mau lihat responnya itu yang di hit ke database gitu ya. Ketika ngepost minta login itu benar atau enggak sih sebenarnya gitu datanya. Ketika masukin terus nanti dapetin token misalnya token ID yang akan bisa dipakai untuk di halaman home, halaman eh, help atau halaman lainnya gitu di aplikasi tersebut gitu menggunakan token. Nah, kita ngecek functionality dari si API tersebut gitu. Terus kehandalannya gitu ya. Dia tuh ketika di hit itu responnya tuh sesuai atau enggak token yang dikirim itu sesuai dengan yang diharapin enggak dengan memiliki misalnya expired tokennya itu 5 menit. Dia beneran 5 menit enggak gitu. Nah, kalau di interface di tatap muka itu nggak bisa kelihatan gitu. Tapi kalau di API di si endpoint-nya tuh teman-teman bisa ngelihat sebenarnya gitu dan data-data lainnya kayak gitu. Terus kita mau ngeliatin nih kinerja performance-nya sendiri dari service itu gitu ya. Kebayangnya teman-teman kalau misalnya aplikasi kayak Shopee gitu ya, Tokopedia, tampilan itu kan cuma satu gitu ya. Tampilan menu check out misalnya tuh, menu check out. Tapi kan sebenarnya di dalamnya itu ketika mau check out dia ngehit ke suatu service kan. Service-service ini, API-API-nya ini dia ada berapa tuh lebih dari satu biasanya kayak gitu. Terus kita mau ngeliat nih performance service-nya itu. Kan kalau API itu, sorry, kalau interface itu kan pasti terinstal di handphone masing-masing ya, atau di browser masing-masing kebukanya gitu ya. Tampilan antar mukanya gitu ya, codingan antar mukanya. Tapi kalau pas ngehit ke DB-nya, service-nya biasanya tuh satu dan dia di-hit sama banyak orang gitu, service-nya tuh, API-nya itu. Misalnya API get data customer. Nah, API get data customer itu disimpan di server gitu ya dia online. Nah itu bakal dihitin sama banyak user. Nah kita apa? Kita bisa ngecekin nih kinerja si performance si service itu ketika dihit sama 100 orang tuh gimana ya dia? Apakah ada service yang down nantinya gitu ya? Atau ada service yang nggak kuat nampung banyak user biasanya sebutnya bottleneck gitu ya. Jadi yang masuknya berjibun gitu ya, ribuan orang. Tapi sebenarnya tuh dari segi si servisnya itu dia cuma nampung misalnya 1 second yang sama tuh cuma bisa 100 orang misalnya. Nah itu bottleneck gitu ya. Jadi nggak bisa masuk ke botolnya gitu. Jadi nggak bisa masuk. Nah, gara-gara apa si servisnya ini reliability si servernya itu kurang apa namanya tuh kurang scale up gitu. Jadi kurang kurang besar. Nah, kalau kita nanti pengujian menggunakan performance test atau load test, nah kita nguji itu gitu teman-teman. Nah, itu kita hit si endpoint-nya tersebut. Kekuatannya itu dia bisa nampung berapa request sih dalam 1 second yang sama gitu. Nah, kita memastikan itu. Gitu. Terus dari segi keamanan gitu ya. Nah, banyak sekali gitu ya kalau misalnya nggak dibungkus di dalam token gitu ya, misal kayak pakai JWT token nanti teman-teman belajar sebenarnya di EduWork di kelas cara ngedefrag JWT token, terus password itu beneran harus pakai apa namanya enkripsi kayak gitu-gitu. Nanti kelihatan kalau misalnya ternyata gitu pas di get itu ada token yang nggak dibungkus gitu ya data customer-nya kebuka gitu dan teman-teman bisa lihat atau user bisa lihat. Nah, itu biasanya gampang ke hack gitu ya, teman-teman. Nah, kita bisa ngelihat dari si endpoint-nya tersebut seperti itu. Nah, kita nanti belajar tentang dari segi si service itu yang bagus itu kita cek tuh yang harus kita verify itu yang seperti apa gitu. Kayak gitu. Terus tidak menggunakan antar muka pengguna aplikasi betul. Jadi nggak ada aplikasinya gitu teman-teman. Jadi kayak tampilan itu nggak ada. Nanti kita ngetesnya itu beneran pakai tools yang bisa mengakomodir si service-service tadi. Contohnya nanti ada di bawah ya kayak Postman gitu ya, Insomnia gitu ya teman-teman. Nah kalau gua pakai Insomnia kan modelnya kayak gini nih contohnya. Jadi ketika di hit nih satu service contoh gitu ya, dia ngasilin data kayak gini. Nah ini data ini yang akan dikonsum sama front end atau tatap mukanya gitu, buat mappingin gitu. Ternyata ketika kita hit user nomor 2 gitu ya, nanti akan munculin data ini kayak gitu. Nanti baru di mapping di antar mukanya seperti itu. Jadi kita verify.
Biasanya kayak gini ya, ketika kita misalnya anggap ini ya, get user nomor 2, berarti kayak ada specific user anggapnya ketika masuk detail customer gitu ya, dengan ID 2, halaman yang ngeliatin detail profil customer misalnya di help atau di profile gitu ya. Kan butuh data detailnya. Nah, ini salah satu nanti muncul data detailnya gitu. Contoh gitu. Kayak misalnya kita masuk profile, terus nanti pas klik button menu profile, dia ngehit nih, nge-get. Get tuh ngambil ke service-nya gitu ya. Nanti dari service ke database. Ngambil si user nomor 2, ID nomor 2. Nah, nanti bakal munculin nih. Nomor 2 itu, ID-nya itu ya 2 kan. Terus emailnya itu siapa gitu ya. First name-nya siapa, last name-nya siapa, avatarnya apa misalnya. Kayak gitu. Nah, nanti baru di mapping gitu ya sama teman-teman front end buat dimunculin di dalam aplikasi UI-nya itu. Oh, di field email tuh munculin value email ini gitu. Di fieldnya first name nanti munculin Janet gitu. Nanti di last name dia munculin ini kayak gitu. Nah, kita nge-verify dua sisi. Sisi dari UI sama sisi dari si endpoint dia sama atau enggak. Jangan sampai kejadiannya biasanya ketika di yang paling simple ya. Jadi ketika di UI ternyata di sini itu emailnya itu kepotong gitu. Misalnya Janet, ini aja lah first name. Misalnya dia cuma munculin first name tuh Jan doang. ET-nya kehapus gitu. Nah, kok di UI cuman muncul Jan sih gitu ya. Perasaan Janet ya gua nambahnya. Nah, teman-teman bisa nge-trace lewat si API ini pas di hit sama API. Oh, ternyata di sini Janet nih di apa namanya di si service-nya itu Janet bener. Berarti yang error tuh di UI gitu. Nah, teman-teman bisa langsung ngeprediksi isunya tuh atau bugs-nya itu ada di mana. Oh, ternyata bugs-nya itu ada di UI gitu, bukan ada di service atau di database gitu. Jadi, teman-teman bisa langsung nge-assign defect itu atau bugs itu ke teman-teman yang ngerjain di sisi front end-nya gitu. Jadi bisa lebih spesifik. Kalau kalian bisa ngeklasifikasiin defeknya barusan gitu atau bugs-nya. Apalagi kalau teman-teman kayak kemarin Rahman ya kalau nggak salah cewek kemarin ada yang nanya gitu ya, good banget pertanyaannya gitu ya, apa ngecekin sampai DB-nya misalnya DB-nya pakai MySQL. Yap, bisa diaplikasikan ngeceknya jadi 3 sisi. Jadi benar-benar ngecek sampai journey ujungnya gitu, data itu. Dari sisi UI, dari sisi service, sama dari sisi database-nya. Teman-teman bisa nge-query select bintang from table customer misalnya, where ID sama dengan 2 gitu. Nah, muncul kan di database-nya listnya. Di database sama nggak ini? Oh, sama. Di endpoint, oh sama. Di UI sama, oke pas. Nah itu lebih mantep lagi kalau teman-teman bisa ngecekin data sampai sedetail itu gitu. Itu untuk pengantar si API testing gitu. Nah ini contoh sampel sebenarnya mah API untuk di Cypress gitu ya teman-teman. Jadi penulisannya ya seperti ini. Jadi kalau di Cypress itu kita bisa ngebuat automation web sama si API respon gitu ya. Teman-teman bisa verify juga atau digabungkan gitu bisa sebenarnya. Nanti kalau mau advance, nah itu nanti mungkin kita belajar di ini apa di kelas lebih dalamnya kayak gitu. Nah, misalnya ini contoh, ini satu bungkus nih kita ngevalidasi header gitu ya, validate header. Nah, ini ada contoh cara buat nge-request ke suatu endpoint gitu ya. request, cy.request itu cypress.request, terus URL-nya apa gitu ya teman-teman. Terus nanti kita declare si URL ini as apa nih, misalnya Pokemon gitu ya, variabelnya jadi Pokemon. Nah, nanti tinggal di hit nih, kebutuhannya apa. Misalnya satu endpoint ini gue mau nge-get gitu ya. Nah, jadi cy.get. Kalau misalnya mau nge-post nanti cy.post. Kalau mau nge-page gitu ya, cy.page gitu. Detail post, page, dan lain-lainnya nanti sebenarnya dibahas di kelas gitu ya teman-teman. Eh, sebagai pengantar gitu ya. Kalau get itu dia menarik sesuatu gitu ya, minta sesuatu tanpa user nge-input sesuatu gitu ya, tanpa nge-input apapun gitu. Jadi kayak gue mau get aja
respon ini atau request ini dan ngasilin data apa gitu. Get-nya, kalau get biasanya ada key-nya teman-teman di ujung. Biarin dia spesifik gitu. Nah, itu get. Kalau post biasanya dipakai untuk mengambil sesuatu dengan ada inputan user gitu ya teman-teman. Untuk post gitu. Ada juga untuk nyimpen data gitu ya. Nge-submit data ke database nantinya. Bisa pakai post juga gitu. Ada juga delete ya, untuk delete ya teman-teman. Kalau misalnya delete buat ngedelete data gitu. Page untuk nge-update gitu. Buat nge-update si database itu gitu. Terus sebenarnya itu REST API ya. Terus nanti ada lagi sebenarnya kalau mau belajar ada apa namanya SOAP UI gitu. Itu beda format. Terus ada apa namanya tuh tadi teh GraphQL gitu. Itu beda format dan banyak metode service lainnya sebenarnya teman-teman. Tapi yang common biasanya dipakai ya service itu REST API ya. Modelnya kayak gini gitu. Nah, balik lagi ke sini, cy.get Pokemon. Nah, ini harus dipanggil pakai add ya, teman-teman, karena dia apa independen. Add Pokemon buat manggil si URL ini ya. Terus it header, kita mengklasifikasikan headernya gitu ya, header its content text. Nah, ini apa? Ngambil si content textnya, terus dia akan memunculkan apa nih? Kalau di Cypress itu kalau mau verify pakai salt include berarti di dalamnya itu ada apa gitu. Nah, di dalamnya itu ada balikan app application / JSON gitu. Ini format yang baku gitu ya kalau API gitu. Jadi selalu ada harusnya ketika dihitung. Nah, ada kayak gini. Nah, kita ngecek headernya ini. Jadi pasti ketika pas ngehit sesuatu, apapun itu endpoint-nya, pasti dia balikannya kayak gini karena respon respon balikannya ini bentuknya JSON format ya teman-teman. Pasti di sini konten teksnya adalah application/JSON gitu. Kayak gitu. Dan ini value-value lainnya gitu yang dibutuhin gitu. Tapi tergantung kebutuhannya kalau teman-teman mau verify si headernya. Tapi jarang sih kalau gue pribadi nge-verify header. Biasanya kita nge-verify si body ini sama respon code-nya nih teman-teman. Jadi kalau misalnya nge-get sesuatu, dia pasti kalau ngehit sesuatu tuh pasti balikannya 200 kalau kalau get gitu ya. Tapi kalau misalnya fail, misalnya kayak gini, nggak tahu fail atau enggak ini. Nah ini kalau fail, data not found itu 404 gitu. Sebenarnya banyak sih, ada 404, 405, ada 400 juga. Terus ada 500, ada 505 gitu. Kalau 500 nya nggak stable, kalau 505 itu servisnya down gitu atau endpoint-nya itu dia lagi mati gitu. Misalnya 505 gitu. Kayak gitu. Ini 200. Nah, kalau pos misalnya ini put gue lupa tadi udah put. Nah, ini kalau pos biasanya 201 dia ngebalikinnya 201. Kalau page tuh 201 juga kalau nggak salah. Kalau delete itu 204 sih menurut orang. Itu itu yang biasa dipakai buat REST API gitu teman-teman. Tuh, nah ini ada contoh sampel gitu. Nah, ini ada contoh di sini ada kita mau belajar HTTP method get gitu. Nah, JSON gitu ya. Tadi udah dibahas sebenarnya. Format yang digunakan untuk menyimpan data dan mentransfer data. JSON sendiri terdiri dari dua struktur gitu ya, kumpulan value yang saling terpasang dan value-nya itu data value yang berurutan seperti array, betul. Gitu. Nah, ada 6 jenis ya, teman-teman. Ada string dalamnya itu ya. Kalau di apa JSON itu nantinya itu ada string yang pakai kutip-kutip gitu, ada yang bentuk array nanti pakai kurung kurawal, numbers ya integer angka, objek ya dia bentuknya apa namanya tuh lebih dari satu gitu ya sama kayak array. Nah, boolean itu true false ya teman-teman. Jadi kalau boolean itu dia iya atau enggak gitu anggapannya. Jadi dia kayak ngeflag gitu ya, ngeflag ngasih tahu dia true. True itu ya
ada misalnya, false itu nggak ada misalnya, atau kebalikannya juga bisa dideskripsikan sesuai kebutuhan gitu. Yang jelas tipe data boolean itu dipakai untuk ngeflag gitu. Sama tipe data null gitu ya. Datanya ya nol, nol itu kosong gitu. Kosong tuh bukan kutip-kutip ya, beneran kosong aja gitu nol kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini contoh sampel JSON ya, model JSON. Nah, ini ada key-nya. Key-nya apa gitu ya. Ini key-nya apa, ini sih apa namanya tuh, si value-nya gitu teman-teman. Nah, ini ada objek si glosary gitu, di dalamnya ada objek si title seperti itu. Terus ada ini juga sama. Nah, ini objeknya itu apa? Dalamnya itu string seperti itu. Nah, kalau ini juga string, ini string semua gitu ya, teman-teman. Nah, kalau yang format untuk yang ini ya apa? Cons format yang JSON ini ya. So, misalnya ID ya. Tadi ID misalnya dadar gitu ya. Misalnya ID 2 misalnya kayak gitu tadi. Terus koma, terus kelas misalnya quality. Ini quality assurance, nah ini string, oh sorry, ini ID-nya kita description sebagai integer gitu ya, bisa. Nah, terus ada boolean juga ini, is active misalnya, biasanya kayak gitu. Is active misalnya true, kayak gitu. Nah, ini boolean gitu. Font number misalnya, font number gitu ya value-nya, ini font numbernya nol misalnya kayak gini. Nah, bisa kayak gini. Ini kosong gitu. Atau ada yang sebut juga biasa nil gitu. Sama aja tapi nol sih kalau di ini. Kalau di apa namanya JavaScript. Nah kayak gini. Jadi yang dipakai ini. Terus ada yang array juga ya. Kalau misalnya array, misalnya address gitu ya. Nah ini ada array. Misalnya dalamnya itu apa ya? No, rumah misalnya. Titik dua. Hmm, misalnya ini mau pakai string biasa gitu. Sorry, pakai integer bisa gitu. Kayak gini. Misalnya mau dibungkus jadi satu nomor rumah gitu. Terus nanti ada apa lagi kayak gitu. Nah, bisa. Nah, ini bentuknya array kayak gitu. Gitu. Ini modelan contoh untuk yang si JSON gitu ya, teman-teman. Yang nantinya sebenarnya akan di verify sama kita juga gitu. Itu contoh penulisan si JSON format ya teman-teman. Nah ini tuh nanti di EduWorks sebenarnya kita belajar. Gue biasa pakai Postman, apa pakai Insomnia sama aja kayak Postman ya. Gue buka Postman ya. Kayak install nggak sih? Postman. Oh ini ke install. Nah jadi kalau teman-teman download gitu ya, ini Postman. Nah, jadi tukang pos gitu ya, mengantar surat. Dan teman-teman tinggal download aja sesuai sama kebutuhannya. Setelah di-download terus login. Seingat gua harus login kalau Postman login. Udah login misalnya pakai Google gitu ya. Udah login gitu ya. Nah, nanti muncul kayak gini teman-teman gitu. Nggak muncul. Terus nanti di sini tuh untuk apa sebenarnya penggunaannya nantinya. Nah, biasanya kalau kita manual testing gitu ya, kalau misalnya mau nge-verify si respon tanpa membuat automation, nah kita bisa pakai Postman ini gitu ya. Pakai Postman untuk check-in manual kayak barusan gue bilang ya, check-in satu-satu datanya gitu sesuai atau enggak. Seperti itu. Kayak gitu. Terus apa?
Ini juga sebagai dokumentasi API ya teman-teman bisa. Misalnya kayak teman-teman udah buat nih satu collection nih namanya satu collection folder ya. Satu collection misalnya get, post apa gitu udah di save terus teman-teman bisa push simpen ke si ininya ya apa Postman Cloud-nya. Nah, nanti teman-teman bisa diakses sama teman-teman yang lain gitu kalau sekantor gitu. Jadi teman-teman yang lainnya nggak usah apa namanya ngebuat lagi kayak gininya satu-satu. Jadi bisa collaborate langsung pakai gitu sesuai sama gambar ini nih. Kalau teman-teman lihat ya, di sini ada kolaborasi 9 orang plus. Nah, ini misalnya Twitter API V2 gitu ya. Ini endpoint-endpoint Twitter semua gitu contohnya. Nah, ini yang bisa diakses sama orang banyak gitu dan bisa dipakai gitu entah itu kebutuhan testing atau entah itu kebutuhan untuk apa namanya tuh ngedevelop teman-teman developer gitu kayak gitu. Nah, secara realnya gitu ya kalau di company gitu termasuk ya di sekarang gua kerja gitu ya. Biasanya collection disediain sama teman-teman engineer gitu ya. Nah, barang-barang ini tuh disediain sama engineer, tapi dalam rangkanya bukan di penulisannya bukan di Postman, tapi biasanya nanti kalau teman-teman udah nyebur gitu ya. Nah, kita ada dokumentasi API yang langsung auto generate, nah bentuknya Swagger kayak gini teman-teman. Jadi ini udah ada dokumentasinya. Nah, nanti kita belajar juga perihal inilah, gua nggak spill-spill ini karena takutnya kaget juga gitu ya. Nanti pas teman-teman interview, terus kalau misalnya kalian dapat API kontrak itu dari mana sih gitu. Nanti ada pertanyaan di interview misalnya kayak gitu. Bisa jadi kan. Nah, salah satunya untuk ngelihat si API kontrak yang dari teman-teman developer yang udah oke itu bisa lihat di Swagger misalnya atau di Dokun sebenarnya banyak sih repository gitu. Tapi yang common biasa dipakai di Swagger kayak gini teman-teman gitu. Jadi ada API apa aja yang akan digunain gitu ya, yang di aplikasi yang dikembangin itu. Nah, kita bisa ngambil dari sini endpointnya, terus kita bisa sampling langsung hit running biasanya di sini buat nyoba gitu. Atau teman-teman bisa duplicate ini gitu ya, file ininya satu misalnya get ini gitu ya. Nah, ini di copy gitu ya endpointnya, terus teman-teman pindahin ke sini gitu, pakai CURL atau copy manual gitu. Ntar kita belajar perihal kayak gitu. Seperti itu. Itu tambahan lah ya. Seperti itu, terus sebagai tools yang dapat digunakan untuk testing, dokumentasi, dan mocking data. Betul gitu. Jadi dokumentasi testing, benar. Kalau misalnya teman-teman mau hit manually, ini kayak gua, kalau di tempat gua sekarang, gua punya dokumentasi endpoint-endpoint apa aja yang gua gunain gitu selama gua kerja gitu. Nah, ini ada collection yang contoh-contoh buat sendiri, yang collection dev ada lagi yang biasa gue pakai gitu. Nah, ini yang kita pakai buat nanti nge-verify suatu aplikasi gitu nantinya di sisi service-nya gitu. Itu terus menawarkan sebuah kecerdasan. Berikan warning report betul. Nah, sebenarnya di Postman ini dia nyediain banyak hal sebenarnya teman-teman. Beda sama Insomnia yang gue pakai kayak gini. Kalau Insomnia ini hanya sebatas hit doang gitu ya. Nah, kalau Insomnia, kalau teman-teman explore lebih dalam, sebenarnya ini bisa buat automation script API juga di sini gitu. Tanpa harus ribet-ribet migrasiin pindah ke Cypress. Di sini bisa langsung otomatis juga kok jalan gitu. Tuh, cuman kalau misalnya mau running di server, sisi server gitu ya, yang online langsung ya itu harus berbayar. Tapi kalau di lokal dengan trigger sekali hit gitu ya, teman-teman bisa lakuin gitu. Tuh, yang dari sisi integrasi dan result reportnya pun ada gitu. Terus workspace yang bagian fitur dapat ketika Anda bekerja di beda tempat dan API yang berbeda, betul. Jadi kayak apa namanya? Fiturnya itu beragam gitu ya. Bisa dipakai macam-macam gitu ya teman-teman. Pokoknya mah yang berbasis API aja pokoknya bisa di-hit di sini. Di sini juga nggak cuman REST API sih teman-teman. Bisa tipe-tipe yang lain gitu ya. Basic-basicnya banyak gitu. Terus kalau mau hit apa namanya tuh GraphQL juga bisa.
gRPC juga gue nggak tahu ini apa, belum pernah pakai gitu ya. Kayak gini-gini banyak gitu apa penggunaannya seperti itu teman-teman. Yang biasa dipakai HTTP request sama ini GraphQL kalau gua gitu. Kalau HTTP request yang tadi ya REST Assure REST Assure REST API itu get, post, page, put kayak gitu-gitu, delete. Nah, bisa pakai ini gitu. Tuh. Nah, itu tuh ada sampel teman-teman. Teman-teman bisa buka ini sampel endpoint atau API yang bisa di-hit sama-sama gitu ya. Karena kalau API itu biasanya secret gitu ya teman-teman. Jadi kalau mau nyoba-nyoba agak susah gitu. Apa namanya tuh aksesnya kemana gitu. Kalau yang lebih kompleks juga gitu agak repot. Cuma kalau mau belajar basic nih bisa di sini. Gue pertama belajar juga bisa pakai ini dulu dulu pertama kali gitu ya, belajar REST API. Tuh. Nah teman-teman kalau udah dibuka tuh munculnya kayak gini gitu. Sorry ini kayaknya ngaco URL. Dor. Nah yang ini. Nah, kalau ini ada sampel gitu endpoint yang bisa teman-teman hit gitu. Pertanyaannya gimana cara makainya, Mas? Nah, cara makainya gampang sebenarnya. Misalnya kayak ini get list user gitu ya. Misalnya gue mau hit ini. Ya, tinggal klik ini nanti respon balikannya itu sebenarnya kayak gini, teman-teman gitu. Misalnya get single user gitu ya, dua. Nah, ini ada single user gitu. Terus implementasi di apa? Postman-nya kayak gimana, Mas? Gitu ya. Simpel sih sederhana. Misalnya kayak mau get all user semua gitu ya. Nah, teman-teman tinggal klik, ini tinggal di copy aja si URL-nya ini, copy URL-nya copy, terus teman-teman tinggal nambahin di sininya. Kalau udah buat collection kayak gini gitu, tinggal nambahin add yang mana ya? Add. Sebentar, add-nya di mana? Jarang pakai Postman. Ini kali ya, ini belum. Ini kali. Dar. Nah, misalnya kita mau nambahin ini gitu ya. Tipenya get ya disamain sama ini. Ini gua tipenya get itu. Set. Nanti tinggal hit gitu. Nah, ini dapat langsung datanya gitu, teman-teman. Ini gua gedein dulu ya. Nah, ini udah dapat datanya gitu, data responnya kayak gini. Nah, ini kan get all user gitu ya. Misalnya kalau mau spesifik user, contoh ini. Ini tinggal user slash 2 gitu ya. Contohnya. Tinggal kopas kemari gitu. Di set. Nah ini dapat dua. Misalnya mau user 10 gitu, ada nggak ya mau nyoba? Nah dapat nih beda ID-nya gitu. Nah ini contoh sih endpoint untuk get gitu. Misalnya kayak mau nyobain lagi kalau yang post gimana sih gitu ya. Penasaran. Nah ini create user gitu ya, ngepost create user. Nah kalau create user tuh ada body biasanya. Nah ini yang kita hit nanti. Ini kita go copy dulu. Ini kan beda nih. Kalau ngepost dia 201. Nah, ini misalnya kita ganti jadi post gitu ya. Nah, URL-nya kita ganti ini jadi ke sini. Terus ininya ada body nih. Body. Nah, ini body request ya. Body respon balikan. Nah, ininya body gitu. Nah, ininya diganti ke raw ya. Seingat gua raw-nya JSON bener. Nah, ini kita copy aja samplingnya ini. Kita hit sini gitu. Ini nggak tahu error nggak nih. Nah, 201 jalan gitu. Jadi anggapannya kalau ngeliat di sini aja respon create-nya 201 berarti dia jalan gitu. Misalnya kayak mau nama lain gitu ya. Kayak gini buat sampel. Nih masuk nih. Datanya udah masuk ke ID 900 953 gitu. Nah, misalnya gue mau get nih data user lagi, misalnya ini yang buat get data user, data yang tadi, gue nggak tahu sih ini apakah bisa atau enggak ya. Kan harusnya mah se, se ininya mah gitu, satu flow-nya tuh
ketika gua nge-hit, ini kan harus masuk ke database nih. Nah, kita cek data yang tadi di-hit gitu, dia ada atau enggak sih di get gitu. Nah, null. Berarti dia mocking nih. Dia nggak beneran masuk ke database sebenarnya gitu. Jadi bohongan gitu sebenarnya gitu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman mau real, gua tuh eh, ada nanti kita belajar dan itu menggunakan token juga lebih spesifik gitu ya. Cuman dia dua tuh nggak diajarin itu, tapi gua di kelas gue diwajibin untuk nyisipin itu gitu ya. Biarin apa? Biarin tahu bisa ngehit dan bisa ngeget data yang udah teman-teman put ke database gitu. Ada sampelnya gitu. Suatu service yang bisa melakukan itu plus sama kita belajar token gitu, token menggunakan JWT itu. Nah, itu nanti kita belajar lebih detail di kelas sih gitu. Itu berguna banget teman-teman. Kasihan kalau misalnya belajar cuma gini doang nggak seru gitu ya. Jadi harus ada tambahan dikit lah gitu biar seru. Jadi endpointnya sedikit dirubah bukan ke res gitu. Ini contohnya gitu ya teman-teman. Nah, ini ada sampel sebenarnya untuk apa writing kode di apa namanya tuh di Cypress. Nah, ini tadi sempat gue buat gitu ya. Ini contoh buat eksekusinya. Ini mah yang source lab, sorry. Sebentar, yang REST API. Hmm, nggak nyimpen. Oke, kita buat aja. Soalnya kita mau validate yang tadi nih. Kita kopas dulu aja deh. Jalan nggak? Hmm, coba kita hit. Nah, ini sampel satu. Nah, dia nge-verify data balikannya si user itu ketika di get dia nge-assert nih kita nge-assert si expected-nya tuh 200. Jadi ketika nge-get itu request time-nya itu sesuai nggak nih sama 200 kayak gitu. Nah, ini kita nge-verify respon time-nya gitu teman-teman. Untuk nge-hit data user page nomor 2 berarti yang all data gitu. Sebentar. Ini penulisan salah satu penulisan si test case API testing di Cypress gitu. Nah, kalau di kelas nanti kita belajar gimana caranya sudah nge-hit misalnya nge-post nanti kita nge-get data yang udah di-post terus melakukan sesuatu. Melakukan sesuatunya apa? Kita nge-verify nih, sama nge-verify kayak gini. Tapi nge-verify lebih advance lagi, nge-verify untuk data badinya gitu ya. Data body itu kayak kayak yang postman tadi ya. Misalnya ketika di hit gitu ya. Nih, ketika di hit ketika di hit gini, set dapat data balikan gitu ya. Nah, nanti kita nge-verify nih email itu bener nggak sih si ini gitu. Terus first name-nya ini nggak sih gitu. Last name-nya bener ini nggak sih. Avatar tuh beneran ini nggak sih URL-nya gitu. Terus data-data yang lainnya. Nah, kita bisa nge-verify menggunakan automation script langsung gitu. Tanpa harus manually ngeceknya gitu. Dan nantinya bisa diintegrasiin sebenarnya sama yang automation UI gitu ya teman-teman. Misalnya di automation UI teman-teman nge-create sesuatu dulu, nge-create sesuatu, nanti kan udah kesimpan. Nah, nanti tinggal di get tuh datanya itu sesuai masuk nggak beneran ke database gitu. Dan di service-nya itu dengan data ID 2 misalnya, dia tuh beneran muncul si Janet atau enggak gitu sih teman-teman. Ini penggunaan simple simple ini ya, apa namanya, service buat nge-verify gitu ya, teman-teman. Nanti ya sebenarnya kalau di kelas nanti belajar penulisan si API testing itu ngebuat metodenya kayak gini gitu ya atau ngebuat describe atau satu it ini tuh apakah bisa berulang kali atau enggak gitu atau bisa di adjust enggak misalnya metodenya get gitu ya. Kalau get itu
gue cuman masukin URL-nya doang gitu sama param lainnya gitu. Nah, itu bisa dikonfigur jadi customize gitu ya. Jadi teman-teman buat satu step gitu, satu step tapi bisa diinputin terus-terusan gitu data itu nanti kita belajar gitu. Terus kita belajar pakai penggunaan di mobile di web Cypress sama di API Cypress menggunakan Cucumber format ya teman-teman nanti. Jadi pakai apa? Gergin syntax. Jadi bahasa penulisan test case-nya nggak bentuk line code gini, tapi nanti bentuknya kayak given user akses URL apa, dan nanti ngapain. Nah, bahasa-bahasanya sederhana seperti itu. Tapi kita nanti deskripsikan itu sebagai step gitu. Jadinya step itu bisa dipanggil terus-terusan gitu. Kayak gitu. Ini contoh sampling untuk API testing dan akan kita belajar detailnya lebih dalam di kelas sebenarnya teman-teman gitu. Itu untuk API testing gitu. Nah, untuk API testing ini sendiri teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Putus ya? Putus nggak? Enggak ya? Greennya hilang. Ada yang mau bertanya dulu nggak, teman-teman? Yang mau di chat boleh atau eh, apa? Mau open mic langsung juga boleh atau mau di luar ini juga boleh dan kalau ada yang mau nanya materi-materi sebelumnya karena kayak nggak nyambung nih gua gitu yang kemarin tuh apa sih gitu sampai bisa sampai kayak testing ini gitu boleh. Yuk, ada yang mau bertanya, teman-teman? Izin bertanya, Mas. Ya. Yang pakai Postman itu termasuk manual atau automation? Hmm. Kalau yang pakai Postman itu biasanya untuk checking verify secara manual sih, manual datanya. Kenapa kita sebut manual? Karena nge-verify datanya itu dia kan satu-satu nih, kayak misalnya gua nge-hit udah datanya simpen dua gitu. Nanti gua nge-verify nih datanya itu beneran si ini enggak, ini si first name-nya Janet enggak gitu. Terus last name-nya beneran si Weaver enggak gitu URL-nya ini beneran ini enggak. Itu secara manual gitu. Menggunakan Postman dengan model seperti ini gitu. Itu untuk penggunaan Postman. Tapi sebenarnya si Postman sendiri menyediakan apa yang udah teman-teman create di sini bisa diotomatikin gitu. Tapi kita di AdWork nggak belajar ke situ. Nah, gimana cara ngotomatikinnya? Kita belajar lebih kompleks lagi yaitu di Cypress ini gitu buat automation scriptnya. Ini untuk interface sebenarnya buat interface teman-teman ngecekin si respon itu beneran muncul atau enggak 200 atau enggak. Tuh, kadang kalau misalnya nulis di line code langsung gitu ya, ternyata ada error misalnya kayak gini ya. Misalnya gua salah nulis gini, pas di running dia kan pasti ada error. Loh, kok sukses gitu ya. Nah, kita coba salahin. Nah, harusnya nanti error gitu. Ketika error bingung biasanya. Bingung datanya. Datanya kenapa bingung? Karena responnya itu salah gitu, kayak gitu. Ada kemungkinan kayak gitu teman-teman. Nah, ketika respon salah ini nggak tahu kenapa sukses dari API-nya. Harusnya fail ini kan, karena page-nya nggak ada gitu. Harusnya ya, seperti itu. Ini juga endpoint-nya juga salah kan. Gue jadi penasaran. Nah, lucu nih endpoint. Nah, kayak gini. Soalnya kan salah nih. Ketika salah kan bingung 404 tapi salahnya di mana gitu. Nah, kalau kayak gini balasannya gitu kan bingung gitu ya teman-teman nge-trace errornya gitu ya di automation ini. Nah, harapannya ke teman-teman nge-create dulu di sini gitu ya. Udah sukses nih udah 200. Oh, ini yang nanti gua pakai gitu buat nge-verify gitu. Nah, kayak salah kayak gini. Misalnya kita buat it satu lagi buat nge-hit itu. Nah, ini kita ganti endpoint-nya misalnya.
Tes S kedua, user X. Nah, gini. Nah, ini buat nge-verify data satu lagi, misalnya gitu. Nah, kan kalau misalnya ngopi dari sini gitu ya, teman-teman udah pastiin bahwa data itu udah sesuai gitu. Ini udah servisnya udah 200 sukses gitu ya. Nah, ketika dipindahin ke sini, teman-teman nggak usah ribet lagi. Jadi udah langsung sukses gitu, teman. Nah, ini langsung sukses gitu. Running automation-nya. Kayak gitu. Gitu sih, Mas siapa tadi yang nanya? Screen-nya, oh di bawah. Mas Irham. Tuh. Oh, Ilham ada pertanyaan nih. Kak, jadi kalau misalnya hasil tes ada error, baik itu di API, UI, DB, kita melakukan QA hanya sebatas melaporkan ya, tidak ikut solve problem. Betul. Jadi eh, tugasnya si QA tidak sama fixing ya teman-teman. Kerjaan kita gitu ya sebagai quality assurance, kita memastikan produk itu sesuai sama perancangan gitu ya, sesuai dengan yang ditetapkan sampai dengan nanti dipakai user oke. Hanya nge-verify itu sudah sesuai atau belum. Kalau tidak sesuai, ada masalah gitu ya. Kalian eh, put itu jadi isu gitu ya. Buat dokumentasi isunya nanti kita belajar juga ya perihal dokumentasi isu atau defect, bugs gitu ya. Itu di share, dikasih ke teman-teman developer front end ataupun back end. Biar mereka yang fixing. Setelah mereka fixing, kita testing kembali gitu memastikan apa yang udah di fix itu sesuai atau enggak gitu. Jadi ada pembaginya di engineer itu gitu ya. Ada yang problem solve gitu ya. Untuk yang fixing tadi gitu ya. Ada yang memastikan kualitinya. Nah, yang memastikan kualitinya itu adalah quality assurance, just testing aja sebenarnya teman-teman gitu. Kayak gitu. Oke, kita menggunakan biasanya kalau yang common sekarang itu apa? Menggunakan agile gitu. Jadi eh, nanti kita belajar sebenarnya konsep agile. Cuman gue nggak tahu di materi yang ini, di materi sekarang ini di kelas kita gitu yang free. Ini kita nggak belajar tentang agile menggunakan Scrum ya teman-teman. Tapi nanti di modulnya si apa namanya tuh? Modulnya kelas. Nanti kalau teman-teman ikut ke kelasnya, itu kita belajar tentang Agile Scrum ya teman-teman. Gimana caranya proses SDLC si Scrum ini gitu. QA ada sebagiannya tuh di tempat yang mana dan gimana metode ketika testing itu kan Agile bareng sama apa tuh namanya sama development gitu ya. Nah, irisannya itu harus seperti apa? Nah, kita belajar nanti di sana gitu. Dan yang common sekarang itu kita gunakan menggunakan metode Agile Scrum ya. Ilham mau dimanapun gitu ya sekarang kayaknya udah pakai Scrum gitu. Kecuali mungkin company-company yang old school gitu ya atau company yang lama yang masih menggunakan metode waterfall gitu. Beda sih itu kayak gitu. Kalau sekarang sih company pakai Scrum Agile gitu. Gitu Ilham. Ilham, sorry. Yuk, ada pertanyaan lagi. Audrey, Audrey, apa kabar? Halo, ada yang mau ditanyakan? Yuk, nggak apa-apa, nanyanya selalu aja. Jadi nggak ada yang dibatasin. Mau di luar itu juga boleh, di luar materi gitu. Terus tentang pengalaman SQA atau gimana juga sikat aja. Mumpung free, guys. Saya nggak ngebatasin materi ya. Jadi buat ngebuka wawasan teman-teman juga. Jadi kalau nggak ikut kelas saya gitu ya nggak jadi masalah sebenarnya. Cuman buat ngebuka wawasan aja kalau misal kalian minat sebagai SQA gitu ya atau quality assurance itu ya seperti ini gitu cara mainnya gitu. QA sebagai freelance apakah bisa Kak? Bisa. Banyak kok. Kemarin eh, saudara gua nggak saudara, adik ipar gitu ya. Eh apa ya? Dia lulusan
lulusan farmasi, terus kerja sebagai farmasi, salary-nya kurang sesuai dengan yang diharapkan. Terus ngeliat kakak iparnya gitu sebagai quality assurance dan gue ceritain gitu dan eh, base salary-nya under segitu gitu ya. Dia ngerasa kayak gue mau belajar deh, belajar terus gue ajarin sama porsinya polanya kayak teman-teman kayak gini ya, belajar API, belajar UI dan lainnya gitu. Terus dia bisa nih, udah bisa, terus bisa cara pakai semuanya. Terus dia nyari, terus masuk nih di tempat software house gitu sebagai freelance gitu ya. Justru kalau teman-teman nyebrang ya, nyebrang dalam artian bukan di bidang IT ataupun yang IT juga sama, terus masih banyak keleluasaan waktu gitu ya buat explore, mending masuk ke freelance dulu. Freelance terus nanti teman-teman dapat insight-nya gitu ya sebagai quality assurance, terus nanti cabut baru di company-company yang dirasa kayaknya oke nih gue di situ gitu. Nah, boleh kayak gitu atau sekalian nunggu si Edwork gitu ya. Masuk masukin teman-teman ke mana gitu buat interview gitu bisa gitu, banyak kok sekarang freelance QA gitu, nggak satu dua guys gitu. Apalagi kalau teman-teman nyari di luar negeri gitu ya, di luar Indo itu banyak banget gitu, dan apps-nya juga banyak ya, buat freelance online gitu, terus kalian buka terus searching aja quality assurance. Nah, tinggal teman-teman masukin portofolio aja yang indah gitu atau CV tuh nanti masuk gitu. Nah, itu balik lagi kalau misalnya modalnya manual testing doang kurang tuh teman-teman. Jadi masukin juga automation testing kayak pakai Cypress ini gitu. Gitu ya, Ilham. Masih bingung, Mas? Masih bingung. Untuk tes API ini kita ngecek kayak dari login gitu-gitu atau websitenya, Mas. Oke, tergantung Audrey. Audrey, oke, Audrey. Tergantung sebenarnya. Tergantungnya dalam artian apa? Misal gini ya, apa dari teman-teman produk atau teman-teman yang punya requirement pingin buat halaman login dulu nih, karena halaman loginnya belum ada. Nah, kita harus nge-support testing di halaman login tadi gitu. Pilihannya eh, kita harus ngecek sedetail mungkin atau cuman ngecek di sisi UI-nya aja gitu. Kalau misalnya ngecek sisi UI-nya aja, sesuai dengan apa namanya slide yang kemarin ya, slide yang pertama gitu ya. Kita testing secara UI manual satu-satu gitu di sisi UI aja, tapi tidak verify dari sisi API gitu. Nah, kalau teman-teman pingin memiliki poin lebih gitu ya ngetes ataupun ketika interview pingin ada apa pengalaman lain atau ini ya apa skill lain gitu ya. Salah satunya teman-teman harus bisa API testing ini gitu buat ngecekin respons si API-nya kayak gitu. Terus ya balik lagi gitu ya kalau misalnya eh, aplikasi udah banyak gitu ya modul-modulnya teman-teman harus nge-verify ya eh, semua modul itu kalau misalnya disuruh running regression testing itu semua modul gitu. Tapi kalau memang disuruhnya ngeceknya cuma modul customer aja, oh ya udah tesnya di bagian modul customer aja kayak gitu. Nah, kenapa ada automation testing ya, Audrey? Jadi ketika kita udah buat scripting halaman login gitu ya, scripting halaman home, scripting halaman profile, misal halaman apalagi dari sisi eh, webnya gitu ya, dari sisi API-nya, kita udah punya bank automationnya nih. Nanti kita tinggal hit aja sekali, run semua gitu. Kebutuhannya mau running semua nih, Audrey bisa nggak? Oh bisa mas, tinggal sekali hit gitu. Anjir, Ordi ini ya apa? Hit running, seret gitu ya. Yang harusnya di testing manual 2 hari gitu ya. Ini bisa beres sama Audrey testingnya cuman 1 jam gitu, bahkan di bawah 1 jam, setengah jam. Udah bisa semua modul gitu ya. Modul login, register misalnya, customer, modul apa lagi gitu. Ada 100 test case gitu ya misalnya. Oh, itu 100 test case itu udah include UI sama API gitu. Wah, udah cepet gitu regressionnya gitu. Nah, itu udah mantep gitu. Daripada Audrey ngetesin manual satu-satu gitu.
gitu. Jadi sesuai kebutuhan dari ngetesnya bagian apa dulu gitu. Gitu sih. Nggak usah bingung, Dri. Jadi apa ya? Kalau metode testing itu yang jelas kita testing sesuai dengan requirement. Kunci utamanya itu requirementnya perubahan yang ada di halaman login, kita tes di halaman login. Eh, ada di halaman profile, misalnya di halaman profile. Tapi kalau misalnya nyuruh running semua regression karena ada perubahannya nyenggol ke semua fitur, baru kita running semua. Makanya ketika running semua itu kita ngebutuhin automation script biar apa cepat gitu. Sip, sip. Oke, ada lagi teman-teman? Yuk, contoh portofolio yang menarik. Oke, gua sebagai interviewer ya selama ini gua nge-interview orang gitu ya. Gua nggak ngelihat ini ya apa namanya CV yang cantik gitu ya. Cantik dalam artian eh, desainnya bagus gitu ya. Desainnya gimana enggak. Tapi konsep portofolionya itu di dalamnya itu poin-poin pentingnya itu ada gitu. Jadi adanya itu kayak apa? Misalnya kayak soft skill lu gimana gitu dari segi sikap dan lainnya. Terus hard skill lu misalnya saya menguasai Cypress, pemrograman JavaScript gitu ya. Terus saya menguasai API testing, saya menguasai metodologi manual testing gitu ya. Metodologi testing gitu. Terus menguasai apa lagi gitu. Terus poin paling pentingnya juga di paling atas bisa ada summarize gitu, summarize yang menggambarkan diri kalian gitu. Terus kalau lebih bagus lagi di bawahnya ada blog experience gitu teman-teman. Jadi experience teman-teman tuh di bidang quality assurance itu apa gitu. Itu yang bakal jadi diminati sama apa interviewer QA gitu teman-teman. Jadi bukan dari segi desain atau layoutnya gitu. Sebenarnya itu nanti kita akan pelajari di sesi terakhir di EduWalk gitu ya ketika di kelas gua ngasih kelas tambahan atau kelas sisipan lah gitu di luar dari modul yang ada. Gimana caranya teman-teman nge-show CCV itu beneran menarik gitu. Menarik dan ini bakal ke apa kecantol sama teman-teman user gitu. Terkadang kayak gini ya, sebagai contoh ya Ilham ya. Gue sebagai user tuh gue paling paling bukan paling nggak suka sih, cuman paling kayak dikeduain gitu ya kalau ngelihat CV yang teman-teman nge-share itu tidak di bidangnya gitu. Dalam artian kalian masukin CV ke quality assurance engineer ya, IT quality assurance gitu, engineer. Tapi di dalamnya teman-teman tidak ada kandungan tentang quality assurance sendiri gitu. Auto coret gitu. Intinya itu ya. Kebayang ya maksudnya gitu. Kalau misalnya kalian nge-submit sebagai quality assurance, seenggaknya kalian harus punya inisiatif untuk masukin knowledge-knowledge di bidang quality assurance itu gitu. Testingan itu seperti apa, terus apanya apa gitu dimasukin. Mau itu di bidang quality assurance, bidang digital marketing juga sama gitu ya. UI UX, kalian harus kuat di sisi itunya gitu kayak gitu. Kecuali si interviewernya atau usernya dia nyari beneran fresh graduate yang memang tidak memiliki capacity sebagai quality assurance gitu. Baru nanti di build up di dalam company-nya gitu. Nah, ada juga mungkin yang seperti itu, tapi eh, tidak banyak yang seperti itu ya teman-teman gitu. Karena kalau di IT itu bidangnya spesifik ya, bukan ODP gitu ya. Kalau di bank itu kan ODP. Jadi teman-teman masuk terus nanti di build up dulu di sana gitu. Nanti kalau udah oke nanti disimpan di bidang apa, di bidang apa kayak gitu. Jadi kalau ini quality assurance bidang professionality gitu ya. Jadi teman-teman eh, tolong masukin CV itu dia sudah matang sesuai dengan kebutuhannya sebagai quality assurance gitu. Kayak gitu. Itu yang bakal dipegang sama kita gitu. Di Edwork pun sama ya. Ketika kalian lulus sebagai quality assurance gitu ya, nanti CV atau portofolio teman-teman akan di set sebagai quality assurance gitu. Nanti poin-poin quality assurance-nya muncul di situ gitu. Jadi ketika disebar CV-nya, teman-teman akan direct langsung masuk ke
professionality yang di bidang si quality assurance kayak gitu, Ilham. Kebayang, kebayang? Mm-mm, gitu. Saran saya gitu ya, mau kalian mengikuti kelas ini atau kelas yang lain, saran saya itu ya. eh, Kalian mau bidang apa, ditekunin, terus CV-nya diperkuat di bidang itu yang jadi modal apa ya, jualan ya. Kalau jualan mah gitu ya, bidang di bidang itu jualan itu ya kalian fokus dengan professionality itu gitu. Pasti kegarap nanti gitu. Ya ketarik gitu daripada CV-nya kosongan ya, dalam artian kosongan ya cuman lulusan mana, terus experience di bidang itunya nggak ada gitu ya, terus experience kosong gitu, atau kayak bootcamp kayak Edwork ini kan LMS kayak model bootcamp ya teman-teman. Jadi itu dimasukin ke CV, itu jadi portfolio teman-teman juga nantinya gitu kalau kalian belum ada experience gitu. Kayak ini kelas kan ya, kelas dalam seminggu gitu ya. Ini bisa masuk ke dalam portofolio teman-teman gitu ya. Sebenarnya, gua udah pernah belajar tentang quality assurance itu. Kalau memang nggak punya apa experience kerja di bidang quality assurance, ini bisa masuk teman-teman. Masukin ke CV teman-teman, di experience teman-teman. Nanti lanjutin sambil nunggu experience lainnya apa. Misalnya belajar di YouTube atau belajar sama mentor di mana gitu, ditulis, atau belajar di video Udemy gitu ya tentang automation script apa yang di bidang yang sama gitu. Itu lebih baik dibanding kosong banget CV-nya itu. Gitu ya. Kalau dari data dummy apakah bisa dijadikan portofolio atau harus real project, Kak? Bisa dijadiin data dummy untuk belajar. Boleh. Masukin aja di CV, nggak apa-apa. Yang jelas kalian udah paham penggunaan REST API, itu yang paling penting. Gitu, Irham. Nggak apa-apa. Kalau saya sebagai user gitu ya, user quality assurance yang akan menginterview Irham, lebih baik menyantumkan kayak gitu daripada nggak ada. Benar nggak sih? Gitu. Jadi ada experience tentang API testing gitu. Seperti itu. Apalagi lebih kerennya lagi kalau teman-teman belajar tentang Git. Itu. Jadi nanti kita belajar ya dua sebenarnya di kelas gitu ya. Nanti apapun segala sesuatu kayak ngebuat script, Cypress itu ya, web, terus ngebuat API testing gitu ya. Itu teman-teman put semua ke dalam Git repository gitu ya. Kode-kodenya simpan sana, itu jadi portofolio teman-teman. Itu masukin ke CV. Di sini portofolio saya misalnya eh, Bitbucket URL-nya apa gitu. Nah, set semua projectnya public, biarin orang lihat. Oh, beneran nih si Irham tuh nggak punya experience, tapi di Git-nya itu banyak. Udah belajar Cypress, web, udah belajar Cypress API misalnya. Udah belajar tentang apa mobile automation kayak gitu-gitu. Nah, itu harus dicantumin ya kan, kayak gitu. Itu penting banget. Nanti kita belajar di kelas sih sebenarnya. Ada. Penting banget buat portofolio kalian. Ada lagi? Oke. Kalau nggak ada lagi, gue mau nge-spill buat besok ya teman-teman. Jadi buat nge-spill yang besok ya teman-teman, kita belajar konsep Catalan Studio gitu ya, yang common biasa dipakai sama teman-teman. Tapi gue secara pribadi udah meninggalin Catalan Studio karena apa? Karena mahal. Barangnya mahal. Tapi kalau free, ini teman-teman bisa pakai gitu. Dan masih bisa dipakai sama saya juga free gitu. Jadi ada memang bagian yang free-nya, cuman yang free tidak bisa connect kemana-mana dan isolate gitu, cuman buat belajar aja gitu. Nah, ini kita akan belajar detailnya besok dan kita akan running ini nanti di mobile gitu. Kayak gitu. Dan sebenarnya ini penggunaannya useful ya. Usefulnya apa? Dengan satu tools Catalan Studio, kalian bisa running automation API, web, mobile, bisa di sini semua. Desktop pun bisa. Gitu. Mobile, Android, iOS juga bisa di sini. Kayak gitu. Jadi satu tools itu bisa untuk semua sebenarnya gitu. Cuma ya ini kekurangannya bukan kekurangan sih, tapi kalau kalian banyak duit company-nya gitu ya,
kalian bisa subscribe ini, itu lumayan harganya gitu. Karena gue udah ngerasain nge-subscribe ini satu usernya ya lumayan. Kalau dikali 30 orang itu ngabisin duit company gitu. Hanya untuk testing. Mending pakai Cypress yang free gitu. Nah, kita akan belajar ini tentang di mobile. Seperti itu, teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi nggak sebelum gua tutup? Cuk, ditungguin. Izin bertanya Mas. Hmm, Eh, Selain kan itu kan ada tuh automation Cypress karena ya. kemarin temanku itu waktu capstone project itu pakai testing API-nya itu pakai REST Assured buat automationnya. Nah itu apa bedanya Mas sama Cypress? Hmm, Rest Assure. Rest Assure itu base-nya itu pakai Java, seingat gua. Rest Assured Ya ya. benar-benar. Betul kan? Base-nya pakai Java. Apa namanya tuh? Ini sebenarnya apa? Ya extension atau plugin Java ya teman-teman. Jadi nge-build automationnya itu manually di Java, nulisnya di Java, terus nge-embed si kodenya itu langsung di Java. Nah, sebenarnya skema si REST Assure ini adalah sebagian kecil gitu ya. Jadi kalau kemarin lihat nih, ya, kemarin sempat dijelasin di yang ini yang kedua ya. Nah, jadi kalau misalnya Rest Assured itu modelnya kayak yang belakang ini, Before Cypress. Kenapa? Jadi harus setup dulu nih. Misalnya kayak kalau di JavaScript mokanya nih atau Rest Assure-nya. Rest Assure-nya terus nanti reportingnya apa gitu ya. Terus nanti pemrogramannya apa misalnya. Terus nanti di build jadi satu di Java. Terus dia jadi suatu framework gitu ya. Nah, itu agak repot gitu satu-satu. Nah, tapi kalau Cypress, kalian tinggal install Cypress doang. Dia udah embed semuanya. Udah nggak usah mikirin lagi integrasi library. Kalau ini kan bentuknya dia library gitu. Library yang akan di-embed ke dalam script konsol yang masih kosongan gitu. Dan itu di Java kayak gitu. Bahasa pemrogramannya Java gitu. Goalsnya ujungnya sama. Kita nge-verify respon kayak barusan kayak gini nih. Nge-verify-nya sama. Cuman kalau di Cypress itu lebih kompleks dan lebih simpel gitu. Kompleksnya apa? Kompleksnya di dalamnya udah banyak fitur gitu ya. Teman-teman tinggal pakai nantinya gitu. Seperti itu. Itu bedanya daripada kalian nge-build sendiri gitu ya satu-satu apa namanya tuh rest assure-nya apa nanti reportnya misal pakai Alur kalau di Java ya terus nanti compilernya misalnya pakai Gradle di Java tiga itu tuh poin utamanya nanti udah jadi frameworknya terus teman-teman buat scripting kodenya nanti running terus nanti ada Alur reportnya kita harus konfigurasi alurnya reportnya nanti hasil reportnya muncul gitu nah itu konfigurasi manually gitu ya nah kalau di Cypress sekali install udah ada semua gitu teman-teman tinggal pakai aja gitu bedanya itu sih sebenarnya Irham itu jawab atau ada yang masih mengganjal. Aman Mas, aman. Mm-mm, Makasih. seperti itu kayak gua di kantor gua pakai Java pakai Rest Assure bener. Terus gua pakai framework Cucumber pakai Java pakai Serenity pakai Gradle pembungkusnya atau pakai apa namanya teh JUnit ya JUnit gitu. Terus nanti dikompil ribet gitu guys, asli. Kalau pakai Cypress, plot langsung jadi, langsung pakai gitu. Bedanya itu aja sih. Mau ribet atau nggak ribet? Ngapain ribet gitu ya kalau ada yang nggak ribet dan free gitu. Bener gak sih? Tuh. Yuk, ada lagi sampai 21.20. Yuk, ditunggu. Luas pokoknya automation testing tuh. Di sini pakai bahasa pemrograman apa, caranya apa, di sini apa banyak. Cuma kalian harus pegang satu aja, terus tahu gitu. Sama kalau mau pindah kemana-mana juga konsepnya nggak jauh kok gitu. Seperti itu. Kalau pakai Catalan nanti bahasa programannya pakai Java atau Groovy. Beda sama JavaScript. Tapi
kalau kalian udah tahu konsep dasarnya sama gitu ya. Cuman cara nulisnya kalau variabel itu kayak gimana agak beda dikit gitu. Operator ya sama plus minus bagi kali gitu ya. Terus cara nulis function nggak beda jauh sebenarnya gitu. Jadi kalau udah megang satu, udah bisa nih ke lain bahasa juga aman gitu. Mau Python, Ruby gitu ya, Golang gitu. Nggak jauh sih. Ya agak ribet dikit cuman oh gitu gitu. Kayak gitu. Sip, kalau kayak gitu teman-teman thank you banget atas partisipasinya. Sampai ketemu lagi besok di kelas terakhir ya di hari Jumat kita belajar tentang mobile nih teman-teman, automation mobile kayak gitu. Oke, kalau gitu thank you. Sampai ketemu lagi besok. Yuk kita balik ke main room. Thank you semua. Thank you, Mas. Ya.